Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Tahukah kalian apa sih adaptasi itu? Ya, benar. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian, kenapa sih makhluk hidup itu perlu beradaptasi? Tidak lain adalah tujuan makhluk hidup beradaptasi itu untuk mempertahankan hidupnya dan melindungi dirinya. Dan berdasarkan morfologi tubuhnya atau bentuk tubuhnya, adaptasi tumbuhan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Kita akan membahas lebih lanjut tentang hidrofit, higrofit, dan xerofit agar kalian lebih memahaminya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di permukaan air. Tumbuhan jenis ini akarnya berada di dalam air, sedangkan daunnya muncul ke permukaan. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Tumbuhan hidrofit mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Tujuannya adalah biar dapat mengapung di air. Yang kedua, memiliki daun lebar dan stomata yang banyak. Tujuannya untuk mempercepat penguapan. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri tumbuhan ini yang pertama, memiliki daun yang tipis dan lebar. Yang kedua, terdapat banyak stomata di permukaan daunnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tumbuhan paku, lumut, dan pakis. Yang terakhir, kita akan membahas tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering, seperti di gurun pasir. Contoh tumbuhan ini adalah kaktus, kurma, dan lidah buaya. Ciri-ciri tumbuhan xerofit antara lain, nomor 1, memiliki daun berbentuk duri, seperti yang kita lihat pada kaktus. Nah, pada kaktus itu durinya sebenarnya itu adalah daun, tapi dimodifikasi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Kalau kita lihat pada kaktus atau pada lidah buaya, permukaannya itu agak mengkilap.
Nah, itulah yang dimaksud dengan tubuhnya dilapisi lilin. Yang ketiga, memiliki batang yang tebal sebagai tempat penyimpanan air. Kita bisa lihat di lidah buaya dan pada kaktus juga, batangnya itu kayak menggembung. Nah, itu fungsinya adalah untuk menyimpan air. Yang terakhir, memiliki akar yang panjang yang dapat menyebar ke dalam tanah untuk menyerap air. Kenapa? Karena hidupnya di daerah kering, jadi dia akarnya harus menyebar untuk mendapatkan air. Nah, itulah penjelasan tentang hidrofit, higrofit, dan xerofit. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan berdasarkan morfologi tubuhnya, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, pada tumbuhan ada bulu atau rambut halus yang berfungsi untuk menghasilkan rasa gatal pada kulit pemangsa. Contohnya pada bambu. Jadi kalau kalian perhatikan pada bambu yang masih kecil itu terdapat bulu-bulu halus atau yang disebut dengan gelugut. Nah, itu fungsinya tidak lain adalah membuat gatal ketika pemangsanya mendekatinya atau menyentuhnya. Yang kedua, ada duri. Apa fungsinya duri ini? Tidak lain adalah untuk menusuk makhluk hidup yang akan memangsanya. Contoh tumbuhannya adalah mawar, salak, kaktus. Biasanya kalau kita memegang mawar, nah kita juga harus hati-hati karena di situ ada duri. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tertusuk. Nah, itu salah satu bentuk adaptasi mawar untuk melindungi dirinya. Yang ketiga ada getah. Getah ini sebagai media transportasi unsur hara. Ada juga pada beberapa tumbuhan yang menggunakan untuk pelindungan diri. Contohnya adalah nangka dan karet. Tapi masih banyak lagi tumbuhan yang memiliki getah yang digunakan untuk melindungi dirinya. Seperti mangga, itu juga ada getahnya. Kalian bisa mencarinya di sumber-sumber yang lain seperti internet atau yang lainnya. Yang terakhir, ada tumbuhan yang mengeluarkan aroma atau bau. Fungsinya apa? Untuk mengusir musuh. Contohnya apa? Bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini mengeluarkan bau yang tidak enak, yang kurang sedap. Sehingga kalau pemangsanya mendekat, maka tidak tahan sehingga pergi. Itulah bentuk adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Jadi ada yang memiliki rambut halus atau gelugut pada bambu, pada tebu, ada juga yang memiliki duri, ada yang memiliki getah, dan ada yang mengeluarkan aroma. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal siapa Bapak Ahmad Subarjo Djojo Adisuryo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Beliau wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama yang sekaligus sebagai tokoh yang berjasa dalam penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diadakan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Sekarang, siapa sih Laksamana Tadasi Maeda itu? Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut
Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting ini. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar, seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, kemudian Sayuti Melik, dan beberapa tokoh yang lainnya. Laksamana Tadasimaeda ini adalah orang Jepang. Akan tetapi, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sangat berjasa bukan beliau? Tokoh kemerdekaan yang ketiga adalah Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkap Sukarni adalah Sukarni Kartowiryo. Sukarni adalah tokoh dari golongan muda dan juga seorang pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni inilah yang mengusulkan agar penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh dari golongan pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Beliaulah yang sangat berjasa dalam pengetikan naskah teks proklamasi setelah teks tersebut disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Itu adalah beberapa tokoh yang kita bahas hari ini. Kalian juga bisa mencari tahu tentang tokoh-tokoh yang lainnya, seperti Ibu Fatmawati yang kita kenal sebagai penjahit bendera pusaka, yaitu bendera merah putih. Kemudian sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang bisa kalian cari tahu dari sumber-sumber yang lain. Sekian anak-anak untuk belajar kita hari ini. Kita lanjut lagi besok ya. Tapi sebelum pelajaran ini berakhir, tugas yang harus kalian kerjakan antara lain IPA dan IPS. Buku MBP ya. Untuk IPA halaman 27 sampai 30 yang A dan B. Sedangkan yang IPS halaman 39 sampai 42 yang A dan B juga. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kalian belajar di rumah. Kalian harus tetap rajin dan tetap mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh ibu atau bapak guru yang lainnya. Bu Guru akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.